Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Amin ya rabbal alamin wa ba'du. Pemirsa, santri kaum muslimin rahimakumullah, ada ungkapan bijak atau pepatah bijak bahasa Arab mengatakan, ma nazalal bala'u illa bidzambin wa ma rafa'a illa bitaubatin. Setiap musibah yang turun disebabkan oleh dosa, dan tidak akan terangkat musibah itu kecuali dengan taubat. Kita sebagai orang yang beriman, ketika musibah terjadi, kita tidak mudah-mudah untuk mengkambing hitamkan orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Yang semestinya kita lakukan adalah introspeksi, muhasabah, koreksi diri. Gerangan apakah yang menimpa dalam diri kita, atau apakah yang terjadi dalam diri kita, dosa apa yang sudah kita lakukan sehingga musibah demi musibah itu turun. Kita harus muhasabah. Karena kalau kita ingin menyadari, bisa jadi musibah itu adalah sebuah teguran Allah. Bisa jadi ini peringatan Allah yang turunkan. Karena dalam Al-Quran, Quran surah Asy-Syura, Allah sudah menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan segala musibah yang menimpa kalian adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian, dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Kita sebagai orang yang beriman, yang memulakan muhasabah, ketika musibah terjadi, hendaknya kita harus mengintrospeksi perbuatan yang telah kita lakukan apa. Maka sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Hendaklah ikutilah perbuatan jelek yang telah kita lakukan dengan perbuatan baik, di mana perbuatan baik itu akan tamhuha, menghapus dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan. Sikap kita setelah musibah terjadi, cobaan demi cobaan atau bencana-bencana yang Allah turunkan, maka hendaknya kita harus banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah. Salah seorang tabi'in terbaik di kalangan ulama Basrah, yaitu Hasan al-Basri, beliau mengatakan, aktsiru minal istighfari fi buyutikum wa ala mawaidikum wa fi turukikum wa fi aswaqikum wa fi majalisikum aina ma kuntum fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Perbanyaklah kalian mohon ampun kepada Allah di rumah-rumah kalian, di meja-meja kalian, meja-meja makan kalian, di jalan-jalan kalian, di pasar-pasar kalian, dan di majlis-majlis kalian, dimanapun kalian berada. Karena sesungguhnya kalian tidak tahu kapan ampunan Allah itu Allah turunkan. Maka dalam hal ini, mari kami mengajak semuanya, di jalan-jalan kita banyak istighfar. Di pasar-pasar yang di situ banyak perbuatan-perbuatan curang dan sebagainya, maka di situ banyak istighfar supaya tidak tergoda oleh bujuk rayu setan. Dimanapun, di majlis-majlis kita banyak istighfar. Aina ma kuntum, kata Hasan al-Basri, dimanapun kita berada, kecuali di tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan zikir, di kamar mandi, di tempat buang air kecil, ini tidak diperkenankan. Kenapa kita harus istighfar dimanapun berada? Karena Imam Hasan al-Basri adalah, fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah. Karena sungguhnya kalian, kita semuanya nggak tahu
Kapan ampunan Allah ini Allah turunkan? Nah, dalam hal ini mari kita bersama-sama untuk mencegah atau menghentikan bencana-bencana yang Allah turunkan. Kita backup, kita bikin perisai dengan istighfar. Wa'ad bisaitil hasanata tampuh. Hendaklah kita ikuti perbuatan yang telah perbuatan jelek yang telah kita lakukan, ikuti dengan perbuatan yang baik. Insya Allah perbuatan baik ini, perbuatan hasanah yang kita lakukan, insya Allah akan menghapus bencana musibah itu semua. Satu ketika ini ada kisah masih Syekh Imam Hasan Al-Basri. Satu ketika beliau ini ditanya. Pertama ada orang yang bertanya kepada beliau karena di daerahnya ini terjadi kemarau yang berkepanjangan. Tanahnya kering, tidak menumbuhkan tanaman-tanaman. Panen yang diharapkan bisa menghasilkan apa yang ditanam ini gagal panen. Maka apa jawaban Hasan Al-Basri rahimahullah? Kata beliau, beristighfarlah kepada Allah. Maka orang itu pun melakukan istighfar, dan alhamdulillah dengan banyak istighfar, taubat kepada Allah dan melakukan kebaikan-kebaikan setelah dia mentrospeksi diri, alhamdulillah dengan izin Allah tanah itu pun menjadi subur kembali. Kemudian juga ada orang yang bertanya kepada beliau, ini kasus yang berbeda. Dia menanyakan kepada Hasan Al-Basri, yang ini adalah memohon doa. Wahai Hasan Basri, tolong doakan kami. Kami ini sudah lama berumah tangga, tetapi belum berkunjung pula keturunan yang kami idam-idamkan. Doakanlah kami agar cepat mendapatkan keturunan. Apa jawaban Imam Hasan Al-Basri rahimahullah? Kata beliau, istaghfir. Mohonlah ampun dan istighfarlah kepada Allah Subhanahu. Dengan izin Allah, setelah beliau konsultasi kepada Imam Hasan Basri, Allah takdirkan bahwa orang ini kemudian mendapatkan keturunan yang diharapkan. Kesimpulannya bahwa musibah itu terjadi karena disebabkan ulah tangan kita. Dan musibah itu akan hilang kalau kita ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kultum yang singkat ini bisa bermanfaat. Kafana bihadza. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.